Ada siswa sekalian, suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Mudah-mudahan hari ini Anda dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita mulai pembelajaran ini setelah tempoh hari pembelajaran ini diselai dengan libur begitu ya. Sebenarnya kita hari ini mau belajar latihan-latihan soal ya. Kemarin teorinya sudah Pak sampaikan. Sekarang soal-soalnya kita terapkan. Tapi sebelumnya dalam bahas soal itu ya, tentunya teori-teori yang sudah Pak sampaikan diingatkan kembali, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Masih ingat sin X turunannya apa nak? Masih ingat ya? Sin turunannya apa nak? Sin turunannya apa nak? Sin turunannya apa nak? Sinus turunannya apa nak? Tempoh hari kan sudah itu cara nyarinya gimana, hasilnya apa, kan itu sudah kan. Nah sekarang Pak ingin refresh kembali biar Anda ingat. Dalam rangka bentar lagi kita menyelesaikan soal-soalnya. Sin turunnya apa nak, masih ingat? Nggak ada yang ingat ya? Sin turunnya apa nak? Kos, Pak. Ya, sin turunnya cos. Cos turunnya apa nak? Cos turunnya apa nak? Sin turunnya cos turunnya apa? Min sin. Ya. Tan turunnya apa nak? Turun dari tan apa nak? Sek kuadrat X gitu ya. Turun dari kotan apa nak? Min kosek kuadrat X. Ingat-ingat lagi itu ya. Saya ulangi, sin turunnya apa nak? Cos. Cos turunnya apa nak? Min sin. Tan turunnya apa nak? Sekan kuadrat. Kotan turunnya apa nak? Min kosek kuadrat. Kalau sek sendiri turunnya apa nak? Semuanya udah ada di catatan itu. Sek turunnya adalah apa? Sek X kali tan X. Kosek turunnya apa nak? Min kosek kali kotan X. Ya. Ingat-ingat lagi itu nak. Kalau Y sama dengan sin X, paling sin aja ya. Maka turunannya kan gitu simbolnya kan. Sin turunnya adalah cos X. Tuh ya. 2. Kalau Y sama dengan cos X, turun dari cos apa nak tadi? Min sin X. Turunan dari tan X. Apa turunnya nak? Turun dari tan adalah apa? Sek kuadrat X. Turunan dari kotan apa nak? Min kosek kuadrat X. Turunan dari sek X apa nak? Turun dari sek X itu adalah sek X kali tan X. Kalau kosek X turunnya apa nak? Min kosek kali kotan ya.
Kutantik. Nah, itu rumus-rumus dasarnya yang sudah kenapanya itu sudah Pak jelaskan waktu ini, ya. Ini silahkan dihafal nanti sekarang kan caranya udah tahu cara nyarinya, gitu kan. Terus rumus yang berikutnya adalah kalau ada fungsi yang dikalikan dengan suatu bilangan, ya, K kali U-nya itu fungsi dalam X, maka turunannya adalah bilangan yang dikalikan tetap ditulis, nak. K-nya dikali bilangan, dikalikan turunan dari U, namanya U sen. Kalau ada fungsi dijumlah atau dikurang, U ditambah atau dikurang V, turunannya akan sama dengan apa, nak? Turunan dari masing-masing, ya, turun dari depan ditambah atau kurang turun dari belakang. Turun dari depan itu adalah U aksen, ditambah atau dikurang turunan dari V sen. Kalau U kali V turunnya apa, nak? U aksen V ditambah V aksen U. U per V, turun dari U per V apa, nak? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Yang berikut adalah turunan kupas bawang, ya, paling bawah ringkasannya ini. Turunan kupas bawang. Istilah lainnya adalah aturan rantai, ya. Aturan rantai. Pak dalam menyampaikan materinya lebih cocok bilangnya kupas bawang, ya, karena apapun itu pelajaran matematika akan lebih baik disampaikan dalam kontekstualnya, ya, dalam hidup sehari-hari. Sehingga Pak silakan dengan aturan kupas bawang. Kalau aturan rantai dy per dx itu kan nama lainnya turunan, kan, sama dengan dy per du kalikan dengan du per dx, dimana kedua ruas kanan ini du-nya dicoret ini dengan ini, muncullah dy per dx, dy per dx. Kalau kupas bawang nama lainnya, bawang itu kan kulitnya banyak, ya. Ini misalnya bawang, kulit yang pertama ini, dalamnya ada kulit lagi. Nah, karena umi lapis kan banyak kulit, ya. Kulit lagi. Kalau ini kulit satu, yang ini adalah kulit apa? Dua. Yang ini adalah kulit apa? Kulit tiga. Menurunkan identik dengan mengupas bawang ini. Aturannya adalah dari luar ke dalam, menurunkannya adalah satu per satu. Kalau kulit satu dilepas, sudah diturunkan, kulit duanya dibiarkan. Kulit dua ini diturunkan, kulit tiganya dibiarkan, gitu. Jadi satu per satu menurunkan. Pas kita ngupas kulit duanya, kulit yang lebih di dalam dibiarkan. Cara penggunaan ini, ya. Misalkan Pak punya fungsi, ya, fx turunan pertamanya sama dengan apa, nak? Nah, kalau ini dianggap kupas bawang, maka ini bawang dianggap kulitnya ada berapa,
Ada dua ya, jadi kulit luarnya adalah F, kulit dalamnya adalah X-nya. Kita lepas kulit, berarti kita mengupasnya dua kali ya, nurunkannya dua kali. Pertama dulu ya, F turunannya tulis apa nak? F aksen kan. Lalu kita lepas kulit pertama, kulit kedua ini dibiarkan, artinya dibiarkan ditulis. Nah itu lepas artinya kulit satu ya. Lantas ini dikalikan dengan kulit kedua sekarang. X turunnya berapa nak? Karena sudah belajar turunan kan. X turunnya berapa nak? 1. Tuh, berarti Fx kali 1 ya. Karena kali 1 kan ada gunanya nih, maka tinggal apa? F aksen X. Jadi Fx turunannya F aksen X. Nah, ini kan tidak masalah ini kan. Ini gunanya nanti adalah apabila F-nya 2, misalnya X kuadrat gitu ya. Nah, ini turunan pertamanya ditulis berapa? Kita kayak tadi prinsipnya. Yang pertama turunkan terhadap F, yang kedua turunkan terhadap ini gitu nak. X kuadrat. F turunnya berapa? F aksen. Nah, begitu Anda lepas kulit yang pertama, kulit yang kedua dibiarkan dulu, artinya ditulis X kuadrat. Kalikan ya. Kenapa dikalikan? Karena aturan rantai kan prinsipnya gitu kan, dikalikan ya. F kuadrat, turunan dari X kuadrat berapa nak? Turun dari X kuadrat berapa nak? 2X ya. Maka ini hasilnya berapa? 2X kali F aksen X kuadrat. Ini kita terapkan di dalam, misalnya ada soal gini ya. Soal SBM biasanya. Soal SBM sering muncul yang begini. Apabila diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x kurang 5 itu misalnya. Adik-adik ditanya, tentukan ini nilainya. Sim F X tambah H min Fx per H atau 2H atau 3H boleh lah. 2H 2H mendekati 0. Ini hasilnya berapa? Nah, kalau Anda menjumpai soal dalam SBM misalnya seperti ini, atau latihan soal lain misalnya, nah, karena ini soal limit, jangan dicari dengan cara polos-polosan ini ya. Kalau cari polos-polosan maksudnya begini deh. Karena Fx diketahui, maka Fx tambah H berarti X-nya diganti dengan apa? Setiap X-nya diganti dengan X tambah H kan bisa dihitung nih kan. Fx-nya apa, ini tinggal dikurangi nanti, 2H-nya apa, tinggal dijalankan limitnya. Terus caranya gimana biar tidak sulit? Maka bukankah dalam limit itu ada penyelesaian dengan aturan D'Hopital namanya. D'Hopital ya. D'Hopital itu apa? Selesaikan limit dengan turunan apabila hasil substitusinya adalah 0 per 0 kan itu. Coba H dimasukkan 0. H dimasukkan 0 di sini kan 0. Berarti Fx kurang Fx kan 0. Bawahnya H-nya 0, 0 per 0 jadinya. Nah, kalau kita pakai aturan D'Hopital, maka turunkanlah atasnya. Atasnya turunannya berapa nih? Ini kayak tadi prinsipnya ya. Ini dianggap pas bawang, ini kulit 1, ini kulit 2. Kulit 1 turunannya adalah apa? F aksen X tambah H kali turunan dalamnya berapa nak? Ini dianggap kulit kedua. X turunnya berapa? 0. H turunnya berapa? 1, berarti kali 1 ya. Ingat, 1 ini adalah punya H, turun dari H itu 1. Kenapa? Karena variabelnya H di sini bukan X. Kalau H-nya variabel, maka X-nya dianggap bilangan. Ya. Kurang. Karena kurang ini ya. Ini turunnya berapa?
F turunannya adalah F aksen. Kali X turunannya berapa, nak? X turunannya berapa? Karena variabelnya H, X itu bilangan. Turun dari bilangan adalah 0. Ya. Bawahnya diturunkan. 2H turunnya berapa, nak? 2. H-nya diganti dengan 0. Ini kalau hitungannya diteruskan, jadi berapa nih, nak? Lim. H dimasukkan 0, jadi apa nih? Ya, persen X kurangi 0 kan, ini kan 0 hasilnya kan, kurangi 0, nggak penting. Dibagi berapa? Bagi 2. Untuk H dekat 0. Nah, bentuk ini, limit suatu bilangan dengan H dekat berapapun ini tetap bilangan ini sendiri kan. Maka yang dimaksudkan oleh soal ini akan sama dengan apa? 1/2 F aksen X. Lalu F aksen itu apa? F aksen itu adalah turunan pertama dari Fx. Jadi kalau ini dijalankan, turunan pertama dari Fx berapa? Fx-nya ini, turun pertamanya berapa? Turun dari ini. 4x ditambah 6. Kalau ini dikalikan masuk, tengah kali 4, 2x, tengah kali 6, 3. Ya, itulah jawaban akhirnya. Itu contoh soal SBM ya. Penggunaan pas bawaan dalam aturan apa? D'Hopital. Cara menyelesaikannya gitu ya. Jangan selesaikan dengan cara polos-polosan yang begitu. Untuk pas bawah yang lainnya, Pak punya fungsi fx sama dengan sin 3x ditambah phi. Kalau ini turunannya berapa kali nih kira-kira, nak? F(x). Nah, kalau ini dianggap bawang itu berkulit berapa? Berkulit berapa itu nanti terkait dengan berapa kali nurunkan. Gitu. Kalau ini dianggap bawang, kulit luarnya mana? Sin, ya. Kulit dalamnya mana? 3x ditambah phi. Inilah kulit kedua. Anda mencari turunan pertamanya itu dengan cara menurunkannya 2 kali gitu, ya. Yang pertama sin dulu. Sin turunnya apa, nak? Sin turunnya apa? Cos. Begitu Anda lepas kulit 1, kulit 2 itu dibiarkan. Dibiarkan artinya ditulis. Berapa kulit 2-nya? 3x ditambah phi kali. Turun dari yang kulit 2 sekarang. 3x tambah phi. 3x turunnya berapa, nak? 3x turunnya kan 3. Phi karena bilangan turunnya 0. Kan itu jadinya. Ini hasilnya 3. Kali cos. 3-nya kan dikalikan sini ya. Nggak boleh. Taruh depan belum boleh ya. Ini turunnya adalah berapa? 3. Pak taruh depan. Cos 3x plus phi. Itu adik melakukan 2 kali penurunan di sana, ya. Karena bawahnya dianggap berkulit 2. Gimana kalau fungsinya dirubah begini? Pak, jadi nggak tolong. Ya, Screen-nya nggak ke-share, Pak. Materinya nggak kelihatan, Pak. Dari nanya tolong-tolongnya dia, Pak. ya kurang gimana, nak? Layarnya nggak kelihatan, Pak. Tulisannya, Pak. Terlalu kecil layarnya, nak? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gimana, nak? Sudah bisa dilihat tampilannya? Udah, Pak. Pak.
Nah, Pak. Nah, itu contoh soal 2 tadi ya. Itu nurunannya 2 kali. Bisa Pak teruskan Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Soal ketiga sekarang ya. Pak rubah soal 2 dikit. Menjadi ini ya. 3 kali sini ambil ya. Tapi Pak isi kuadrat di sini. 3x tambah V-nya juga Pak tetapkan ya. Nah, kalau ini ditanya adik-adik sekalian, turunan dari fungsi ini berapa nak? Nah, itu. Kalau yang nomor 2 itu nurunkannya 2 kali tadi kan? Kalau yang nomor 3 berapa kali ini kira-kira nak? Yang nomor 3 itu berapa kali kira-kira nurunkannya? Nah, untuk melihat mana luar, mana dalamnya lagi dan seterusnya, sebaiknya soal tipe yang begini itu ditata dulu bentuk soalnya. 3 itu ya, 3. 2 ini sebenarnya siapa punya nak? 2 ini kan punya sin ya. Ya, sin 2 itu akan sama artinya dengan begini. Sin 3x tambah V kuadratnya awalnya di sini, Pak taruh sekarang di sini. Gitu. Dengan demikian, nah ini lebih mudah dilihat. Berapa kulitnya bawang itu? Kalau ini bawang dianggap kulit luarnya mana nak? Kulit luarnya adalah pangkat 2. Pangkat 2. Kulit yang lebih di dalam mana nak? Sinnya. Sin. Kulit yang ketiga mana nak? Dalam Aksen sin. X. Ya. Nah, itu bawahnya berkulit 3, berarti dalam rangka mencari turunan pertamanya, pakai sifat yang tadi ditambah pakai sifat-sifat bawahnya gitu, ya. Pak maksudkan ini. Turunan pertama dari fx kan sama dengan apa? Kalau ada bilangan yang dikalikan, sifat yang tadi kan tetap ditulis ya. 3-nya tetap ditulis. Jangan diturunkan 3-nya, nanti 0 hasilnya nanti kan. Bilangan yang dikalikan untuk fungsi dalam itu K kali U akan sama dengan K kali U aksen kan itu tadi. Bilangan yang dikalikan artinya tetap ditulis. Nah sekarang baru lakukan pengupasan atau penurunan ya. 3 Pak tulis 3. Lepas kulit yang pertama. Kulit yang pertama itu adalah pangkat 2. Turun dari pangkat 2 apa nak? 2-nya turun. Kulit dalamnya dibiarkan dulu. Berarti apa? Sin 3x ditambah apa? Tambah V. Pangkat rumus turun kan n-1 ya. 2 kurang 1 berapa nak? 1 ya. Itu lepas baru satu kulit luarnya aja, kulit satunya. Dikalikan sekarang masuk ke dalamnya. Dalamnya mana? Sin turunnya apa nak? Sin turunnya apa nak? Cos. Cos, maka kalikan cos. Kulit yang lebih dalam dibiarkan, artinya tetap ditulis. Berapa itu? 3. Nah, baru yang terakhir sekarang. Lepas kulit kedua nih. Kulit ketiga sekarang dilepas. 3x turunnya berapa nak? 3. 3. V turunnya berapa nak? 0. 3 tambah 0, 43 ya. Itulah hasilnya. Nah, kalau kita mengerjakan soal IC ini misalnya, ini sudah tinggal disederhanakan. Kalau ini soal objektif misalnya, ternyata pilihan yang begini tidak ada. Nama lain dari ini apa nak? Yang Pak garis bawahi. Dari sini sampai di sini namanya apa itu nak? Trigonometri. 3 kali 3 kan 9, kan? Ya nak? 9 Pak tulis. Yang di garis bawah itu namanya apa nak? 2 sin A cos A namanya apa? Sin 2A kan itu ya rumus kelas 2 dia. 2. Ya, Pak. 2 sin ini cos ini namanya apa? Sin 2 A-nya apa? 3x plus 3x 3x plus ditambah I.
V. Berarti ini hasil akhirnya berapa, nak? 9 tetap 9. 2-nya kali masuk. Jadi apa itu? Sin 6X ditambah 2 kali ini, 2V berarti ya. Nah, ini nama lainnya. Ya. Hasilnya ini, nama lainnya ini. Ya. Kalau soal objektif, itulah hasil yang terakhir itu bentuknya nanti 9 kali apa? Sin 6X plus 2V. Kalau IC sih tidak sesederhana itu, boleh sampai di atas-atasnya gitu kan. Kalau IC kan yang dipentingkan adalah pemahamannya. Bisa apa teruskan nih, nak? Bisa, nak? Bisa. Bisa. Ini bisa dipahami nih, nak? Bisa ya? Bisa. Kan tak masalah. Nah, kalau ini dirubah lagi misalnya, yang tadi Pak ambil ya, 3, sinnya Pak ambil 2, 3X tambah V. Pak isi di sini pangkat 2 misalnya, atau 3 boleh aja. Pangkat 2. Nah, kalau ini turunnya berapa kali kira-kira nih? Berapa kali nih kira-kira, nak? 3 kali. 3 kali.